Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, perkenalkan, nama saya Bari Anandanu Wibowo, angkatan 2017. Di sini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Penerapan Algoritma C45 untuk Prediksi Efektivitas Pembelajaran Online selama masa pandemi COVID-19 pada siswa Kota Bekasi. Latar belakang pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Masa pandemik COVID-19 mengubah segala aspek kehidupan, salah satunya terhadap kegiatan belajar mengajar. Perubahan tersebut berlaku dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh di beberapa sekolah. Pembelajaran jarak jauh ini bisa mempengaruhi standar efektivitas dalam pembelajaran tatap muka yang sebelumnya dilakukan. Indikator efektivitas dalam pembelajaran daring berbeda dengan indikator efektivitas pembelajaran tatap muka. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dibutuhkan cara untuk mengetahui standar efektivitas untuk pembelajaran. Algoritma C45 merupakan salah satu algoritma decision tree. Algoritma ini menggunakan model pembelajaran yang berupa pohon keputusan dengan variabel-variabel pendukung untuk menghasilkan aturan-aturan keputusannya. Oleh karena itu, penggunaan algoritma C45 merupakan salah satu solusi yang sesuai jika ingin mencari tahu indikator efektivitas yang berpengaruh dalam pembelajaran daring. Karena dengan menerapkan indikator efektivitas tersebut sebagai variabel pendukung agar menghasilkan aturan keputusan berupa efektivitas dalam pembelajaran daring itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka bisa disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah indikator yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran daring? Dan yang kedua adalah bagaimana model prediksi efektivitas pembelajaran daring menggunakan algoritma C45. Kemudian, ruang lingkup dari penelitian ini adalah metode decision tree yang digunakan sebagai prediksi adalah algoritma C45. Data yang diolah adalah hasil dari kuesioner pelajar SMA di Kota Bekasi. Dan data akan dikumpulkan dari tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring dan juga untuk mengetahui performa model prediksi efektivitas pembelajaran daring menggunakan algoritma C45. Sehingga manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keahlian penulis dalam melakukan prediksi tentang efektivitas pembelajaran daring menggunakan algoritma C45, serta mengetahui performa dari algoritma tersebut, dan dapat membantu proses pengambilan keputusan tindak lanjut pembelajaran daring dalam segi efektivitas. Serta, luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan indikator yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemik dengan performa algoritma C45. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini bisa dibagi menjadi dua, efektivitas pembelajaran daring dan algoritma C45. Menurut Gibson, efektivitas bisa didefinisikan sebagai penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan atau sesuai standar, maka mereka akan dinilai semakin efektif. Menurut Slavin, efektivitas pembelajaran bisa diukur oleh 4 indikator, yaitu kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, insentif, dan waktu. Kemudian, menurut Darin E. Hartley, pembelajaran daring dijelaskan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Kemudian ada data mining. Menurut Pramudiono, data mining juga bisa disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Biasanya, tahapan-tahapan data mining adalah sebagai berikut.
pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi data, proses mining, dan evaluasi pola. Kemudian ada algoritma C45 yang merupakan salah satu algoritma pohon keputusan atau decision tree. Algoritma ini juga merupakan versi perbaikan dari algoritma ID3. Perbaikan yang telah dilakukan berupa dapat menghilangkan missing data, mengatasi pruning, serta dapat mengolah data yang bertipe kategorikal dan numerik. Menurut M. H. Taufik Lutfi, secara umum tahapan algoritma C45 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih atribut sebagai akar. Yang kedua, buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, bagi kasus dalam cabang. Dan yang keempat, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Dan untuk pemilihan atribut akar, digunakan perhitungan gain dan entropi, seperti rumus berikut. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran daring. Penelitian terdahulu ini berguna untuk mencari tahu indikator efektivitas pembelajaran daring yang nantinya akan digunakan sebagai variabel pembuatan kuesioner. Dalam jurnal efektivitas pelaksanaan pengajaran online pada masa pandemi COVID-19 dengan metode survei sederhana, menganalisis efektivitas berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah kesiapan pelajar dalam melakukan kegiatan belajar, yang kedua penggunaan media pembelajaran daring yang bervariasi, dan yang ketiga adalah kemudahan akses media. Kemudian ada jurnal analisis efektivitas pembelajaran dari rumah atau BDR selama pandemi COVID-19, menerapkan beberapa indikator efektivitas, yaitu efektivitas sendiri, akses, pendamping, reaksi tugas, kesulitan materi, media, evaluasi, dan kejelasan instruksi tugas. Kemudian ada jurnal analisis efektivitas pembelajaran jarak jauh di Politeknik Penerbangan Surabaya, mendapatkan indikator efektivitas yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Indikator efektivitas pembelajaran jarak jauh, indikator efektivitas interaksi dalam pembelajaran jarak jauh, dan indikator efektivitas pemahaman taruna dalam pembelajaran jauh dijadikan sebagai indikator efektivitas pembelajaran daring. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka bisa disimpulkan indikator efektivitas pembelajaran daring sebagai berikut. Pemahaman materi yang diberikan, perangkat lunak yang digunakan, perangkat keras yang digunakan, kemudahan penggunaan media, kualitas jaringan internet, perilaku guru saat mengajar, interaksi guru dan siswa, durasi pembelajaran, motivasi belajar siswa, frekuensi pemberian tugas, jenis pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Indikator-indikator ini akan menjadi variabel yang digunakan untuk penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner nantinya akan dilakukan untuk pengumpulan data pada penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Kemudian dilakukan studi literatur untuk melandaskan teori dasar yang mendukung pada penelitian ini. Setelah mendapatkan studi literatur yang dibutuhkan, hal yang bisa dilakukan selanjutnya adalah menyusun pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada calon responden. Setelah itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan disebarkan sebagai pengumpulan data dalam penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dilakukan praproses data dengan menerapkan pembersihan data, seleksi data, dan transformasi data. Setelah data sudah dilakukan tahapan praproses, selanjutnya memulai proses pengolahan data, dimulai dari pelatihan model klasifikasi yang menerapkan algoritma C45. Kemudian, setelah model klasifikasi telah dibuat,
Untuk menghasilkan performa model yang diinginkan, perlu dilakukan pelatihan data. Barulah dari pelatihan model tersebut membuahkan hasil berupa performa model klasifikasi tersebut. Performa dari model klasifikasi tersebut perlu dievaluasi sehingga mencapai model yang sesuai. Penelitian berakhir dengan menganalisis hasil dari evaluasi tersebut, sehingga hasil analisis tersebut bisa dibuat kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan tahapan yang terakhir adalah dokumentasi yang dilakukan selama tahapan awal sampai tahapan akhir dalam penelitian ini untuk menyelesaikan pembuatan laporan skripsi. Pada tahapan awal metode penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai indikator efektivitas pembelajaran daring dan penerapan algoritma C45 dalam memprediksikan efektivitasnya. Kemudian, studi literatur yang sudah dijelaskan juga sebelumnya menjelaskan teori-teori yang mendukung terkait algoritma C45 dan efektivitas pembelajaran daring tersebut. Pada tahapan ini akan dilakukan penyusunan kuesioner dan pengumpulan data. Teknik sampling purposive merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam kasus ini, ciri-ciri khusus tersebut adalah indikator efektivitas pembelajaran daring, dengan tujuan untuk mencari apakah indikator yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran daring. Penyusunan kuesioner yang dilakukan dibuat berdasarkan indikator efektivitas pembelajaran daring yang sebelumnya sudah ditentukan saat melakukan studi literatur terkait penelitian terdahulu. Data yang akan dikumpulkan dimulai dari tanggal 18 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020. Kuesioner yang telah disusun akan disebarkan kepada siswa SMA yang belajar di salah satu SMA Kota Bekasi. Penyebaran kuesioner akan dibantu dengan aplikasi Google Form dengan mengirim link yang sudah disediakan, sehingga memudahkan untuk merubah hasil kuesioner menjadi file tipe Excel untuk pengolahan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan praproses, latihan model, dan pengujian model. Di dalam praproses sendiri ada 3 hal, yaitu pembersihan data, seleksi data, dan transformasi data. Pembersihan data dilakukan dengan menghapus data-data yang memiliki variabel yang kosong. Kemudian, seleksi data dilakukan dengan memilih variabel-variabel yang berkaitan dengan indikator efektivitas pembelajaran daring. Kemudian, transformasi data dilakukan dengan menyederhanakan bahasa dari hasil kuesioner yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah data sudah dilakukan praproses, maka data tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih diambil sebesar 70% dari data utuh, dan data uji diambil sebesar 30% dari data utuh. Dalam pelatihan model, 70% data latih yang sudah dibagi diterapkan proses algoritma C45 dengan perhitungan gain dan entropi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan model klasifikasi yang dibutuhkan untuk pengujian model. Pengujian model itu sendiri dilakukan dengan mengambil 30% data uji yang sudah dibuat sebelumnya dan menerapkannya kepada model klasifikasi yang sudah dibuat dari proses pelatihan model, sehingga bisa
menghasilkan nilai-nilai untuk perhitungan confusion matrix yang akan dilakukan kepada evaluasi model. Pada tahapan selanjutnya dilakukan evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mencari tahu performa algoritma C45 yang telah dipakai. Untuk mencari tahu performa tersebut, dilakukan perhitungan akurasi, presisi, dan recall. Jika akurasi yang dicapai melebihi 70%, maka performa algoritma C45 dalam memprediksi efektivitas pembelajaran daring dikatakan bagus. Setelah evaluasi model dilakukan, kemudian dilakukanlah tahapan analisa hasil. Pada tahapan ini dilakukan untuk membuat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut bisa berupa hasil performa yang sudah dilakukan dengan algoritma C45 terhadap efektivitas pembelajaran daring. Apakah performa itu baik atau buruk? Kemudian kesimpulan yang kedua bisa dilakukan dengan menjelaskan indikator-indikator yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran daring, di mana jika hasil klasifikasinya efektif, maka akan dicari tahu indikator apa saja yang mempengaruhi hasil keputusan tersebut. Tahapan akhir dari penelitian ini adalah dokumentasi. Dengan dokumentasi, dari tahapan awal penelitian sampai tahapan akhir penelitian, bisa dibuat laporan hasil penelitiannya. Kemudian ada alat bantu dalam penelitian ini. Dalam hardware ada laptop HP Pavilion, kemudian dalam prosesornya ada Intel Core i7 9th generation, kemudian ada RAM sebesar 8 GB dan memori HDD sebesar 1 TB. Kemudian ada alat bantu perangkat lunak, yaitu sistem operasi Windows Home Single Language, kemudian ada bahasa pemrograman Python, ada Google Form untuk menyebarkan kuesioner, ada Spider untuk menjalankan program Python, dan kemudian ada Microsoft Excel untuk menampung data yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada jadwal kegiatan penelitian ini. Dalam 2 minggu pertama, dalam bulan pertama, akan melakukan identifikasi masalah, studi literatur, dan penyusunan kuesioner. Lalu dilanjut dengan 6 minggu melakukan pengumpulan data. Kemudian 2 minggu selanjutnya akan dilakukan praproses data. Kemudian untuk pelatihan model dan pengujian model akan masing-masing dilakukan selama 3 minggu. Lalu evaluasi model yang dilakukan akan terjadi selama 2 minggu dan akan melakukan analisa hasil selama 2 minggu. Untuk dokumentasi akan dilakukan sepanjang penelitian ini. Sekian presentasi proposal tugas akhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.